Roket V2 adalah peluru kendali balistik buatan manusia pertama yang bisa mencapai titik suborbital di luar angkasa. Roket ini telah menginspirasi berbagai roket modern termasuk roket Saturn V yang dipergunakan dalam perjalanan ke bulan. Lebih dari 3.000 buah roket tipe ini diluncurkan sebagai senjata oleh militer Jerman untuk membidik sasaran dari pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua, yang mengakibatkan kematian lebih dari 7.250 dari pihak militer dan penduduk sipil. Sedangkan tidak kurang dari 20.000 orang menemui ajalnya di Mittelbau Dora selama proses pembuatannya. Mengikuti suksesnya di desa Kumesdorf dengan 2 roket seri Aggregat, Werner von Braun dan Walter Riedel mulai memikirkan rancangan roket yang jauh lebih besar pada musim panas 1936 dengan dasar sebuah mesin yang diproyeksikan memiliki gaya dorong 25 metrik ton. Proyek A4 ditunda setelah tes stabilitas aerodinamis model A3 pada tahun 1936 memberikan hasil mengecewakan. Von Braun memberi perincian performance A4 pada tahun 1937 dan desain serta konstruksi A4 dilaksanakan sekitar tahun 1938 hingga 1939. Pada tanggal 28 hingga 30 September 1939, konferensi Der Tag der Weisheit atau Hari Kebijakan diadakan di Peenemünde untuk memulai pembiayaan riset universitas untuk memecahkan masalah keroketan. Pada akhir tahun 1940, Pusat Riset Angkatan Udara di Peenemünde berhasil memecahkan teknologi inti yang erat dengan suksesnya tipe A4. Teknologi itu adalah mesin roket besar berbahan bakar cair, aerodinamika, supersonik, gyroscopic guidance, dan sirip pengontrol semburan jet. Pada saat itu, Hitler tidaklah terlalu terpesona dengan V2. Ia menunjukkan bahwa roket V2 hanyalah sebuah peluru artileri yang memiliki jarak lebih jauh dan harga yang jauh lebih tinggi. Pada awal September 1943, Von Braun menjanjikan Komisi Pengeboman Jarak Jauh bahwa pengembangan A4 telah selesai. Tetapi kenyataannya sampai pertengahan tahun 1944, daftar komponen A4 yang lengkap belum siap. Hitler kemungkinan masih tetap tidak terpesona dengan kemampuan senjata itu, tetapi mengagumi dedikasi tim pengembangan V2. Dan Hitler juga memerlukan sebuah wonder weapon atau senjata yang menakjubkan untuk mengangkat moral bangsa Jerman. Hitler pun menyetujui implementasi jumlah besar senjata V2. Pada saat peluncuran, tipe A4 meluncurkan diri dengan tenaganya sendiri sepanjang 65 detik dan sebuah motor program mengontrol pada derajat yang ditentukan saat mesin dimatikan. Yang kemudian roket ini melanjutkan penerbangan dengan trajektor jatuh bebas. Roket ini mencapai ketinggian 80 km sebelum mesin dimatikan. Pompa bahan bakar dan bahan oksidasi ditenagai oleh turbin uap yang uapnya dihasilkan oleh percampuran hidrogen peroksida dan katalis potasium permanganat. Tangki alkohol dan tangki oksigen keduanya terbuat dari alloy magnesium aluminium. Reaksi di ruang pembakaran mencapai 250 hingga 2700 derajat Celcius. Bahan bakar air alkohol dipompa melalui ruang berbanding 2 dari ruang pembakaran utama. Hal ini mendinginkan dinding ruang pembakar utama dan memanasi bahan bakar. Bahan bakar kemudian dipompa ke dalam ruang bakar utama melalui 1224 nozzle yang memastikan ketepatan campuran alkohol dan oksigen selama pembakaran. Lubang-lubang kecil juga memperbolehkan sebagian alkohol masuk ke dalam ruang bakar membentuk lapisan tipis dingin yang melindungi dinding ruang pembakar, terutama pada leher bagian sempit dari ruang. Lapisan tipis alkohol ini menyala jika membuat kontak dengan atmosfer yang menghasilkan ekor jet api yang panjang dan lembut. V2 diarahkan dengan menggunakan 4 sirip ekor dan 4 kipas terbuat dari grafit pada bagian akhir motor roket. Lev 3 Guidance System atau sistem kontrol terdiri dari 2 giroskop bebas untuk stabilisasi lateral dan sebuah giroskop akselerometer yang disambung ke elektronik integrator. Beberapa model akhir V2 memakai sinar penuntun.
untuk bernavigasi ke arah target. Tetapi model-model awal menggunakan komputer analog sederhana yang mengontrol azimut roket, jarak terbang dikontrol melalui jumlah waktu sampai mesin dimatikan, dan brushless. Pengontrolan dari darat dengan menggunakan sistem Doppler atau berbagai akselerometer integrasi di dalam roket. Roket kemudian berhenti menambah kecepatan set dan mencapai titik terbang tertinggi. Cat dari luar V2 yang dioperasikan kebanyakan kamuflase berpola dengan beberapa variasi. Tetapi pada akhir perang, roket yang berwarna hijau tua polos juga dipakai. Saat tes, roket diwarnai dengan pola kotak-kotak hitam putih yang khas, yang membantu menunjukkan kalau roket menggulir pada poros longitudinal. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?